Bab 115. Seperti yang Senina, Adisti, dan Gladys katakan, malam ini mereka akan melakukan me time dengan tidur bersama. Tentunya tanpa para suami mereka masing-masing. Rainero berkali-kali membujuk Senina agar tidak meninggalkannya hanya dengan si kembar Earth dan Sky, serta si bungsu Cludy, tetapi Senina tetap dengan pendiriannya. Rasanya sudah lama sekali mereka tidak menikmati waktu hanya bertiga saja dengan para sahabatnya itu. Ia sangat merindukan hari-hari saat mereka baru saling mengenal satu sama lain lalu menghabiskan waktu bersama mulai dari makan, nonton, berbagi cerita sambil tidur-tiduran. Sesekali para ibu muda memang memerlukan quality time dengan melakukan apa yang mereka suka. Begitu pula Senina, ia tidak muluk-muluk meminta hal yang berlebihan, hanya dengan berkumpul dengan para sahabat terbaiknya saja ia sudah senang sekali. Begitu pula dengan Gladys dan Adisti. Hal itulah yang membuat Rainero, Axton, dan Mark merasa bangga. Meskipun kini status sosial mereka sudah tinggi, tapi mereka tidak lantas berubah menjadi sombong. Bahkan ketiganya masih rendah hati bahkan senang berbagi dengan sesamanya. Sweetie, kau serius mau meninggalkan suamimu ini tidur hanya berempat dengan anak-anak? Tanya Rainero dengan memasang ekspresi memelas. Di hotel itu, Rainero memesan kamar presidensial suite khusus dirinya. Di dalam kamar itu, ada 2 kamar lagi. Satu kamarnya dan Senina, sedangkan kamar yang lain untuk si kembar dan si bungsu. Senina yang sedang merapikan riasannya pun melirik ke arah Rainero dari cermin. Tentu saja, memangnya kenapa? Apa kau tidak mengizinkan? Kini Senina yang memasang ekspresi sendu seolah-olah menjadi istri yang tersakiti. Bukan begitu, hanya saja kau tahu kan aku tidak bisa tidur tanpa memelukmu, ucap Rainero jujur. Senina menganggukkan kepalanya. Lalu ia mengambil jubah tidurnya dan memasangkannya di bantal guling. Ini, anggap bantal ini adalah aku, ucap Senina sambil menepuk-nepuk bantal guling yang sudah dipasangnya jubah miliknya. Aku yakin, kau akan tidur dengan nyenyak, suamiku. Kalau begitu, aku pergi dulu. Aku mau jalan-jalan dengan Gladys dan Adisti dulu sebelum menghabiskan waktu kami di kamar. Selamat bersenang-senang. Kap, ucap Senina sambil mengerling genit dan mencium bibir Rainero. Rainero mengacak rambutnya frustasi. Gara-gara keusilannya pada Jeffrey membuat dirinya harus tidur bertemankan bantal guling. Vanilla, kau tidur dengan Daddy dulu ya malam ini, tidak apa-apa kan? Ucap Gladys pada anak perempuannya. Tidak perlu khawatir, Mom. Vanilla akan baik-baik saja, ya kan Dad? Tentu saja Vanilla suka bila hanya bersama ayahnya saja sebab apapun yang Vanilla minta pasti akan Axton berikan. Tidak seperti Gladys yang sering membatasi. Apalagi seperti yang ia dengar pagi tadi, mominya, Mommy Sky, dan Dadre Arquez akan tidur bersama. Ayah mereka ditugaskan menjaga para anak-anak, artinya ia bisa mengajak ayahnya main ke kamar Sky alih-alih bermain dengan Earth. Sayang, kamu cuma mau ngobrol-ngobrol saja kan dengan mereka. Saat mau tidur, kau akan kembali ke kamar kita kan? Oh, sayangnya tidak. Sampai berjumpa esok lagi, Daddy. Love you. Kap, sebelum keluar kamar, Gladys mencium pipi Axton. Bukannya senang, laki-laki itu justru memasang wajah masam. Begitu pula dengan Mark, laki-laki itu terus membujuk Adisti agar tidak tidur dengan Senina dan Gladys. Sayang, jangan pergi, please. Melas Mark. Adisti berdecak, kau sudah seperti mau aku tinggalkan berminggu-minggu, berbulan-bulan saja. Padahal hanya 1 malam saja. Ayolah, sayang, kami juga tidak sering-sering melakukan ini. Kebetulan saja kita sedang di sini jadi apa salahnya aku melakukan quality time dengan Mbak Bule dan Gladys. Apalagi tak lama lagi aku melahirkan, pasti aku akan fokus dengan anak kita. Jadi kapan lagi aku bisa merasakan quality time dengan mereka? Lagi pula kita kan masih satu hotel, jadi kalau ada apa-apa kan, kita masih di satu tempat yang sama. Hanya berbeda kamar saja, tukas Adisti panjang kali lebar. Mark menekuk wajahnya. Bibirnya mengerucut membuat Adisti terkekeh geli. Aku pergi dulu ya, suamiku. Ti amo. Kap. Akhirnya, untuk pertama kali setelah menikah,
para papa muda ditinggal para mama muda dengan anak-anak mereka. Kepala mereka makin pusing saat anak-anak mereka tak ada satupun yang menurut. Mereka tidak mau disuruh tidur. Mereka hanya bermain. Earth bermain dengan Vanilla yang selalu curi-curi pandang dengan Sky. Arceus sibuk bermain PlayStation dengan Jeffrey. Sementara Sky sibuk dengan tabletnya. Lalu di mana pasangan pengantin baru? Yah, seperti permintaan Jeffrey, Jevian tengah menabur benih sekaligus memberi pupuk agar benih-benih Jevian tersemai dengan baik dan tumbuh subur secepatnya. Sama seperti Jeffrey, Jevian dan Rosalind pun tak sabar menunggu kabar kehadiran calon anggota keluarga baru mereka. Baby mungil yang akan makin mengeratkan tali kasih di antara mereka. Setelah benih disemai dengan sempurna, Jevian menundukkan kepalanya dan mengecup perut ramping Rosalind. Segera tumbuh benih-benihku. Kami sudah tak sabar menunggu kehadiranmu, ucapnya dengan nafas tersengal dan peluh bercucuran. 2 hari kemudian. Kalian benar-benar ingin pulang siang ini? Tanya Jevian pada Rainero and the Gang. Sementara Delena dan sudah pulang lebih awal. Rainero pun mengangguk, perusahaan lagi sibuk-sibuknya, jadi aku harus segera kembali, jawab Rainero. Tapi kan kau bisa menyuruh Axton pulang lebih dulu dan mengurus pekerjaanmu di sana. Jadi kau bisa tetap bersenang-senang di sini beberapa hari, tukas Jevian membuat Axton mendelik tajam. Heh, enak saja. Mentang-mentang aku asisten pribadi jadi aku mau disuruh-suruh terus. No, aku pun ingin berlibur, bukan dia saja, omel Axton tidak terima atas saran Jevian. Jevian terkekeh, yang penting kan gaji dan bonus tetap mengalir lancar. Bahkan lebih lancar dari aliran sungai Mackenzie, seloroh Jevian. Kalau masalah itu aku tidak meragukannya, tapi tetap saja aku tidak terima. Rain di sini, aku tetap di sini, kalau Rain pulang, baru aku akan pulang. Aku pun ingin liburan. Siapa tahu setelah ini akan ada kabar baik kehadiran adik Vanilla. Membuat adik Vanilla kan bisa di mana saja. Bahkan di dalam mobil pun bisa, ucap Jevian membuat wajah Axton merah padam. Axton jadi teringat kejadian beberapa bulan yang lalu. Karena ulah rival bisnisnya, Axton akhirnya terpaksa melakukannya di dalam mobil. Ada yang menjebak Axton dengan memberikan afrosidiak sehingga ia tak bisa menahan gejolak dalam dirinya. Beruntung saat itu Gladys sedang berada di mall yang dekat dengan restoran di mana ia dijebak, jadi ia pun segera meminta Gladys datang ke basemen hotel sebab restoran itu ada di hotel. Tak ada waktu untuk check-in hotel jadi ia pun terpaksa melakukannya di basemen hotel. Jevian sudah mengetahui hal ini dari Rainero. Oleh sebab itu ia menyindir Axton dengan kejadian itu. Sid, jangan bahas itu lagi, brengsek. Umpat Axton membuat Jevian tergelak. Jaga bicaramu, Axton. Aku tidak ingin anak-anak meniru ucapanmu. Omel Rainero membuat Axton bungkam. Ya sudah, kalau begitu kami berangkat. Sampai jumpa. Mereka pun akhirnya berpisah di bandara. Buy ice cream. I will miss you, pekik Jeffrey ke arah Vanilla. Vanilla mencebik, I'm not ice cream. Delik Vanilla. Earth terkekeh, bye Jeffrey. See you next time. See you too, Earth. Baby, panggil Jevian yang baru saja pulang. Rosalind yang sedang menemani Jeffrey membuat kolase pun menoleh, kau sudah pulang. Menurutmu? Tapi kan ini baru jam 3, cepat sekali. Daddy, lihat. Jeffrey memamerkan kolase miliknya yang berbentuk ikan. Wow, cantik sekali. Puji Jevian. Lalu ia menoleh ke arah Rosalind. Aku tadi meeting di luar. Pulang meeting, tiba-tiba aku merindukan kalian jadi aku langsung pulang saja. Mau minum sesuatu? Tawar Rosalind. Jevian menggeleng, aku tadi membeli buah strawberry, bisa tolong cucikan? Aku letakkan di meja dapur. Aku ingin memakannya, ujar Jevian membuat dahi Rosalind mengernyit. Sebab selama mengenal Jevian, ia belum pernah melihat laki-laki itu memakan buah yang mengandung rasa asam seperti itu. Rosalind pun segera melakukan apa yang Jevian minta. Tak lama kemudian, Rosalind pun sudah kembali bergabung dengan Jevian yang tengah bermain Rubik dengan Jeffrey. Ini, Rosalind menyerahkan mangkok yang berisi stroberi segar. Sungguh menggiurkan.
Jevian pun dengan cepat mengambil satu dan melahapnya dengan nikmat. Wow, strawberry. Jeffrey mau, seru Jeffrey yang ikut mengambil satu buah dan menggigitnya. Huek, asam, pekik Jeffrey dengan wajah meringis setelah menyemburkan strawberry yang ada di mulutnya ke belakang. Rosalind terkejut. Ia pun segera memberi Jeffrey segelas air. Jeffrey Owen segera mengambil air tersebut dan menenggaknya hingga bersisa setengah. Daddy, strawberry-nya tidak enak. Asam. Punya Daddy manis. Mau coba? Jeffrey yang mengira mungkin dia memang salah memilih dan mendapatkan yang asam pun membuka mulutnya kemudian menggigit strawberry milik Jevian. Namun lagi-lagi ia memuntahkan strawberry tersebut. Itu juga asam. Jeffrey tidak suka, ujarnya sambil mencebikkan bibirnya. Beneran masam? Tanya Rosalind yang penasaran. Yes, Mommy. Mulut Daddy aneh. Strawberry asam dibilang manis, sungut Jeffrey. Tapi beneran manis kok. Mungkin mulut Jeffrey yang sedang bermasalah. Jevian menukas. Itu asam, Daddy. Mulut Daddy yang aneh. Ini manis, Jeff. Mulut Jeffrey yang aneh. Asam. Manis, Jeff. Asam, Daddy. Manis, Jeffrey. Itu benar-benar asam, Daddy, pekik Jeffrey. Rosalind menghela nafas kasar, kemudian ia mengambil sebiji strawberry yang terlihat paling menggoda dengan warna merah menyala dan berukuran besar. Rosalind sampai menelan ludah. Namun baru satu gigitan, Rosalind sudah melemparkan buah tersebut. Huek, asam sekali, pekik Rosalind sambil mengusap-usap bibirnya. Kemudian ia pun segera mengambil gelas berisi air minum sisa Jeffrey tadi dan menghabiskannya. Baby, kenapa dibuang? Kan sayang, ujar Jevian yang segera memungut strawberry yang Rosalind lempar tadi. Ia lantas mencucinya dengan air minum dan mulai menggigitnya membuat mata Jeffrey dan Rosalind membulat. Manis, ucap Jevian membuat Rosalind dan Jeffrey bergidik sendiri. Itu asam, Dad. Manis, Mom. Manis dari mana? Itu asam sekali. Cek, mulut kalian berdua aneh. Strawberry semanis dan senikmat ini dibilang asam. Ya sudah, strawberry-nya buat Daddy semua saja. Enaknya, ucap Jevian sambil melahap satu persatu buah strawberry itu hingga tidak bersisa satu pun. Rosalind sampai ternganga sendiri melihat Jevian yang melahap strawberry super asam tersebut hingga habis tak bersisa. Mora, sampai kapan kau akan mengurus laki-laki gila itu? Ini sudah 1 bulan, bahkan sampai sekarang tak ada perkembangan apapun padanya, tukas ayah Mora yang kesal karena putrinya masih saja mempertahankan Bastian di sisinya. Padahal ayahnya sudah meminta Mora menceraikan Bastian, tapi Mora tetap bersikeras ingin mempertahankan hubungannya dengan Bastian tak peduli dengan keadaannya saat ini. Bastian tidak gila, Dad. Dia hanya depresi. Tertekan, sahut Mora tidak terima suaminya disebut gila meskipun oleh ayahnya sendiri. Terserah dia mau gila, depresi, atau apapun. Yang pasti, otaknya itu sudah tak waras. Mau kau bicara sepanjang waktu pun, ia tidak akan merespon sebab bukan kau yang diinginkannya, tapi perempuan lain. Jadi untuk apa kau tetap di sisinya? Buang-buang waktu, tenaga, dan biaya saja, kesal ayah Mora karena Mora tetap bersikeras mempertahankan Bastian. Untuk apa? Aku melakukan ini semua karena aku mencintainya. Stop ikut campur urusanku, Dad. Bukankah yang patut disalahkan itu Daddy? Kalian yang memaksa kami menikah, padahal Daddy tahu saat itu kami sudah memiliki pasangan masing-masing. Jadi jangan salahkan Bastian bila ia seperti ini. Dia begitu mencintai kekasihnya, tapi obsesi kalian yang tidak memikirkan perasaan kami, anak-anak kalian yang sudah menghancurkan kami. Dan saat Bastian seperti ini, kalian dengan mudahnya ingin membuangnya. Ingat Dad, dia bukan hanya suamiku, tapi juga ayah anak-anakku. Sampai kapanpun aku takkan pernah meninggalkan Bastian. Terserah ia masih mencintai perempuan lain. Aku yakin, seiring bergantinya waktu, aku pasti bisa meluluhkan hatinya. Bastian pasti akan sembuh. Kalau Daddy tidak memiliki kepentingan lain, lebih baik Daddy pergi sebab sampai kapanpun aku akan tetap dengan pendirianku, tukas Mora tegas.
Terserah ayahnya tidak terima dengan keputusannya ataupun marah sebab sejak menikah dengan Bastian, maka Bastianlah yang lebih berhak atas dirinya. Kau, ayah Mora mengeraskan rahang dengan jari telunjuk mengarah ke Mora. Benar-benar keras kepala. Terserah kau sajalah. Urus saja suami gilamu itu, Dedi tidak akan peduli lagi, sentak ayah Mora. Setelah mengucapkan itu, ia pun segera pergi dari ruangan di mana Bastian dirawat. Semenjak dinyatakan mengalami gangguan mental, Bastian dirawat secara intensif di rumah sakit jiwa. Tidak semua pasien di rumah sakit jiwa itu gila. Banyak juga dari mereka merupakan pasien yang mengalami gangguan mental seperti depresi, gangguan disosiatif, PTSD, dan lain sebagainya. Mereka membutuhkan penanganan ekstra untuk mencegah terjadinya hal yang lebih parah. Begitu pula dengan Bastian. Mora berharap dengan dirawat secara intensif, kesehatan mental Bastian akan segera pulih. Setelah ayahnya pergi, Mora pun segera berjongkok di depan Bastian yang duduk di kursi roda sambil memandang keluar jendela. Mora merebahkan kepalanya di pangkuan Bastian. Tak peduli Bastian tidak meresponnya, yang penting Bastian tidak mengusirnya. Itu sudah lebih baik. Mora menangis sesenggukan di pangkuan Bastian. Memang awalnya Mora terpaksa menikah dengan Bastian, tapi Bastian selalu memperlakukannya dengan baik sehingga benih-benih cinta itu pun tumbuh seiring berjalannya waktu. Tiba-tiba Mora merasakan sebuah telapak tangan hangat mengusap puncak kepalanya. Mora pun mendongak. Ditatapnya Bastian yang juga sedang menatapnya dengan mata memerah. Mengapa kau tidak menuruti perintah ayahmu? Apa yang ayahmu katakan benar? Untuk apa berharap pada laki-laki gila sepertiku? Bahkan aku tidak pernah mencintaimu. Pergilah, Mora. Kejarlah bahagiamu. Kau berhak bahagia, meskipun bukan dengan aku. Aku tak pantas untukmu, Mora. Aku hanyalah laki-laki bodoh yang terbelenggu pada cinta masa lalunya. Aku tak pantas untukmu. Kau terlalu sempurna untukku laki-laki bodoh dan gila sepertiku, ucap Bastian tiba-tiba membuat jantung Mora berdetak hebat. Bas, kau. Pergilah, Mora. Aku tak pantas untukmu. Kau sudah sehat. Kau, Bastian, kau sudah kembali. Bastian, suamiku, bukannya menanggapi kata-kata Bastian, Mora justru terlalu terlarut dalam euforia karena Bastian sudah sadar dari depresinya. Bahkan ia bisa berkata-kata seperti biasanya. Bastian, Mora lantas memeluk erat tubuh Bastian. Ditumpahkannya tangisnya. Bastian pun perlahan mengangkat tangannya dan membalas pelukan Mora. Kenapa, Mora? Kenapa kau masih terus bertahan? Bukankah aku sudah menyakitimu? Kenapa kau masih bersedia menunggu dan menjagaku? Aku. Please, jangan katakan kau ingin aku pergi darimu. Tolong jangan katakan itu. Sampai mati pun aku takkan pernah pergi darimu. Aku mencintaimu, Bas. Aku mencintaimu. Sangat mencintaimu. Tolong, jangan minta aku pergi. Kalau kau sekali lagi meminta aku pergi, maka aku takkan segan-segan pergi dari dunia ini selamanya, tukas Mora dengan wajah yang sudah basah oleh derai air mata. Mora merenggangkan pelukannya. Ditatapnya mata Bastian yang juga sudah basah. Tangan Bastian perlahan terulur dan mengusap bulir-bulir bening yang terus berjatuhan dari netra sebening telaga Mora. Mora, tapi aku tak pantas mendapatkan cintamu yang begitu tulus. Mora menggeleng cepat, siapa bilang kau tak pantas? Kau terlalu pantas untuk mendapatkannya. Kau laki-laki yang baik dan setia yang pernah aku kenal. Aku tidak membencimu karena masih mencintai mantan kekasihmu. Justru aku kagum karena kau terlampau setia menjaga cinta padahal ada aku yang selalu di sisimu. Namun kali ini, tolong pikirkanlah aku. Perempuan yang kau cinta kini telah berbahagia dengan pasangannya. Kalau kau memang mencintainya, lepaskan dia. Ikhlaskan dia. Kini giliranmu yang menjemput bahagia. Ada aku, anak-anak kita yang mencintaimu dengan tulus. Kau mau kan membuka lembaran baru dengan hanya aku wanita yang ada di hatimu. Mora meraih tangan Bastian dan menggenggamnya erat. Dengan berlinang air mata, Bastian pun mengangguk. Ajari aku mencintaimu. Bantu aku melupakannya. Mendengar itu, senyum Mora mereka dengan begitu indah. Seindah bunga-bunga yang bermekaran di Taman Kukenhof.
Benar kata Mora, bila ia benar-benar mencintai Rosalind, maka ia harus ikhlas melepaskannya. Apalagi ia dapat melihat betapa laki-laki itu mencintai Rosalind. Bastian akui, ia sudah tak pantas untuk Rosalind lagi. Ia sudah begitu menyakiti Rosalind. Sudah sewajarnya Rosalind melupakan segala cinta padanya. Kini saatnya ia membuka hatinya untuk perempuan yang beberapa tahun ini dengan setia mencintainya. Apalagi ia sudah memiliki anak-anak dengan Mora. Alangkah jahatnya ia bila membuang anak dan istrinya demi perempuan yang sudah tidak mencintainya lagi. Bastian lantas tersenyum. Ia benar-benar bersyukur memiliki istri yang tetap mau menerimanya dalam keadaan apapun. Bahkan ia rela menentang orang tuanya sendiri demi mempertahankannya. Bastian kini sudah bertekad akan melupakan Rosalind dan mulai mencintai istrinya ini. Melihat Bastian tersenyum, perlahan Mora mendekatkan wajahnya. Bastian tahu apa yang ingin Mora lakukan pun memejamkan mata. Bibir mereka pun saling menyatu. Perasaan hangat menjalar seiring rasa saling menyatu. Perasaan hangat menjalar seiring rasa saling menerima satu sama lain.